Para bapak, ibu-ibu, dan para terkasih, dalam kehidupan masyarakat sederhana yang belum mengenal macam-macam sabun, yang belum mengenal macam-macam deterjen untuk mencuci peralatan dapur, abu seringkali digunakan untuk mencuci perlengkapan dapur. Jadi ada perpaduan, orang menggunakan sabut kelapa, dicocolkan ke abu itu, lalu digosokkan entah ke penggorengan yang kotor, entah piring, entah sendok. Abu digunakan untuk mencuci, membersihkan perlengkapan dapur, perlengkapan alat rumah tangga. Tujuannya adalah bahwa dengan abu itu agar hilanglah kotoran-kotoran, hilanglah kerak pada perlengkapan dapur kita, dan hilanglah bau amis yang terjadi pada perlengkapan dapur atau alat rumah tangga itu. Bagaimana? Pernah praktek begitu? Pernah? Jadi nyuci piring, nyuci penggorengan, nyuci ya apa pokoknya alat dapur. Kalau saya sudah sangat terbiasa. Dulu waktu saya masih tinggal bersama dengan orang tua, ketika usia SD sampai dengan tuntasnya SMP, yang namanya ikut kesibukan dapur, ikut mencuci perlengkapan dapur dengan menggunakan abu dan dibantu oleh sabut kelapa itu adalah hal yang umum. Ini sangat membantu. Pengalaman konkret seperti itu, bahwa ternyata hadirnya abu ini bukan sekonyong-konyong begitu saja, tapi abu pernah mendampingi orang hidup dalam perannya untuk membersihkan, membuang bau amis atau yang tidak enak dalam upaya pembersihan itu. Selain daripada itu, bahwa abu mempunyai manfaat untuk membersihkan barang yang kotor, abu juga menjadi ungkapan. Abu juga menjadi tanda betapa kecil, betapa rapuh, dan betapa tidak berharganya kita, dan tidak berdayanya diri kita. Jadi di depan tadi abu berperan untuk membersihkan, dan yang kedua ini menyadarkan kita semua, abu juga menjadi tanda betapa kecil, rapuh, tidak berharga, dan tidak berdayanya kita. Baik itu di hadapan Allah maupun juga di hadapan diri kita sendiri, juga di hadapan alam semesta. Bagaikan abu, bagaikan debu, kita di hadapan Allah adalah sangat kecil. Bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Allah begitu transcendence, surgawi. Tapi aku ini hambanya yang kecil, rapuh. Juga terhadap diri sendiri, sering kita ini juga lemah, juga rapuh. Ya atau tidak? Saya katakan, terhadap diri sendiri pun kita itu sering lemah, sering rapuh. Contohnya, kita ini tidak berdaya untuk mengendalikan diri. Ya enggak? Rapuh. Susah mengendalikan diri. Kalau ada maunya, maksa, dan maksa. Padahal belum tentu apa yang dipaksakan itu berguna dan bermanfaat. Itu rapuhnya kita terhadap diri sendiri. Juga kita ini sebagai orang yang rapuh lemah terhadap diri sendiri, karena sering kita ini tidak mampu
untuk mengalahkan egoisme kita yang negatif. Rapuh. Dan juga betapa rapuhnya kita terhadap diri sendiri ketika kita tidak mampu mengalahkan godaan-godaan yang demikian merongrong dalam hidup kita. Dan juga betapa sulit kita menghindari dosa serta menghindari sakit penyakit yang justru datang dari dalam diri kita sendiri. Abu, debu menyadarkan kita, aku ini orang terbatas, bukan orang yang demikian hebat di hadapan Allah, di hadapan diri sendiri, mungkin juga di hadapan sesama. Juga terhadap alam. Ternyata terhadap alam kita pun ini serasa rapuh. Rapuh di mana kita tidak bisa menghindarkan diri dari bencana-bencana yang terjadi. Ketika ada gempa, ketika ada banjir, ketika ada tanah longsor, ketika ada gunung meletus, ketika ada tsunami dan seterusnya. Pagi ini, di Rabu Abu ini, kita disadarkan bahwa aku yang kadang merasa hebat, tapi ternyata kita ini sangat terbatas, bahkan rapuh. Maka yang selama ini kita menjadi orang yang kadang-kadang atau begitu sering pongah, membanggakan diri, sombong diri, tapi kita pun sebenarnya orang yang rapuh. Para bapak, ibu-ibu, dan bapak terkasih, mari kembali kita bertanyakan dan merenung bersama. Dan di antara kita ada yang bertanya, Romo, mengapa menggunakan abu? Menggunakan abu sekali lagi untuk mengingatkan kita betapa terbatas dan rapuhnya diri kita di hadapan Allah. Dan itu mari kita olah sebaik-baik mungkin di masa Prapaskah ini, sehingga keterbatasan kita dapat kita terima dengan rendah hati agar layak di hadapan Tuhan. Dan kita menuju Paskah kebangkitan kelak, di mana Yesus bangkit dan kita menjadi hambanya yang baru. Jadi sekali lagi, abu dihadirkan kepada kita untuk ditandai di dahi kita atau ditaburkan di atas kepala kita, agar kita di masa Prapaskah, di masa retret agung 40 hari ke depan, kita ini mari bersih diri. Semoga rahmat Allah yang suci itu dapat kita terima, dapat kita wadahi dengan hati yang sungguh bersih. Dan ini mari kita tempuh seperti tadi yang disinggung dalam Injil, yaitu dengan hidup doa, hidup berpuasa, dan beramal bersedekah pada orang-orang lain. Abu mengungkapkan kerapuhan kita, abu mengajak kita bertobat. Mari kita serahkan kepada Tuhan seluruh usaha kita, perjuangan kita, upaya tobat kita di masa Prapaskah yang hendak kita tempuh. Itu bisa kita wujudkan secara nyata dalam amal, doa, mati raga, berpuasa, dan terlibat pada kegiatan aksi puasa pembangunan APP kita. Tuhan memberkati.